Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas semangat dan kehadirannya pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga tetap semangat dan mendapatkan banyak manfaat dari seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Ekstra Institut dan juga Mbak Umi yang akan mendampingi kegiatan kita pada hari ini. Eh, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang pembukaan, saya langsung saja memulai materi kita. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan, kita akan mencoba berbagi ya terkait dengan meta-analisis. Ya, apa itu meta-analisis, protokolnya, dan juga kita coba mengenal beberapa tool ya dari sekian banyak tool dari yang untuk bisa kita gunakan dalam kegiatan meta-analisis. Kita coba menggali tool-tool yang gratis ya. Eh, Pertama kita coba mengenal dulu nih, sekilas mengenal tentang meta analisis ya. Sederhananya kalau bisa kita menyebutkan bahwa meta analisis ini merupakan bagian dari eh, agenda besar ya dari penelitian seperti literatur review. Jadi ini bagian dari literatur review. Hanya saja dia lebih kepada kuantitatif, pendekatannya lebih kepada kuantitatif. Dan secara lebih spesifik lagi, meta-analisis ini dia bukan sekedar literatur review, tetapi dia memiliki karakteristik sistematik review atau sistematik literatur review, sehingga dia sifatnya terstruktur, ya, terstruktur. Jadi kalau kita bicara literatur review secara umum, sifatnya tidak semuanya terstruktur. Kalau ini dia terstruktur. Nah, jadi kalau bisa diturunkan lagi gitu ya, dari LR yang lebih luas, kemudian mengkerucut ke SLR, Systematic Literature Review, kemudian mengkerucut lagi untuk hal-hal yang terkait dengan statistik, yaitu meta-analisis. Nah, di sini mengintegrasikan, menganalisis, menyimpulkan berbagai penelitian kuantitatif yang telah ada, yang telah dipublikasikan tentunya. Kita tidak usah memusingkan penelitian-penelitian siapapun itu yang tidak pernah mau dipublikasikan dan tidak pernah mau dilihat oleh publik. Mungkin tersimpan rapi dan bagus di perpustakaan, cuma kelihatan judulnya saja yang muncul mungkin di digital library-nya, tapi yang lain-lainnya nggak bisa kita gali. Nah, itu dicuekin aja. Itu dianggap tidak ada penelitian seperti itu. Karena penelitian di zaman sekarang dia harus berani membuka penelitiannya itu, dipublikasikan. Meskipun tidak selamanya dipublikasikan di Scopus, di Sinta, tapi setidaknya dipublikasikan di internalnya, di lab, misal repositori kampusnya. Orang bisa membaca apa yang dilakukannya. Nah, ini bentuk wujud eh, bagaimana mengejar reputasi dari sebuah penelitian sehingga orang lain bisa melihat kualitas penelitian itu sejauh mana. Nah, kalau ada penelitian-penelitian yang kita tidak bisa mengaksesnya seperti itu, ya di skip aja. Artinya memang penelitiannya itu tidak niat untuk dilihat oleh publik dan tidak niat untuk ditawarkan ke publik. Ya bisa, dan penelitian-penelitian seperti itu akan selalu tertinggal gitu ya, tertinggal dan tertinggal. Nah, kemudian eh, kecuali penelitian yang dihasilkan oleh industri ya, itu mereka memang merahasiakannya, mereka pun tidak membutuhkan publikasi. Mereka akan mempublikasikan 5 atau 10 tahun kemudian, atau setelah mendapatkan paten yang mengamankan posisi produk atau strategi atau model mereka, itu baru mereka mempublikasikannya. Tapi biasanya karena periset-periset eh, kalangan praktisi industri itu tidak terlalu membutuhkan publikasi yang sifatnya formalitas ini, tentu dia juga jarang ya untuk mempublikasikan, kecuali di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan memang sangat cepat gitu ya untuk selalu memberikan informasi-informasi terbaru terkait riset-risetnya itu. Nah, eh, kemudian di sini berusaha untuk
merangkum gitu ya, merangkum, memberikan estimasi dari keseluruhannya itu secara ringkas. Itu meta analisis. Nah, di meta analisis ini kita bisa mengenal dengan sifatnya yang kumulatif ya. Kumulatif itu maksudnya ya tadi jelas ya, mengumpulkan berbagai penelitian yang ada, menggabungkan, kemudian karena dia menggunakan membahas data-data kuantitatif yang empiris gitu ya. Akhirnya mereka melakukan agregasi terhadap data-data tersebut, kemudian hasilnya dapat digunakan. Ya, hasil gabungan itu kumulatif itu bisa digunakan untuk memperkuat atau memodifikasi atau menyanggah mungkin suatu teori yang sudah ada, suatu model atau suatu keputusan-keputusan yang sudah ada selama ini disanggah atau diperkuat dengan adanya meta analisis yang sifatnya kumulatif ini. Kemudian juga verifikasi ya, verifikasi yang ujung-ujungnya bisa menjadi dasar yang kuat untuk melakukan generalisir empiris ya. Jadi dari banyak penelitian-penelitian tersebut yang ada ternyata konsisten. Ya, penelitian yang ada itu selalu rata-rata konsisten ya hasilnya. Nah, eh, kita melakukan verifikasi terhadap atau mayoritas konsisten lah penelitian-penelitian yang ada tersebut yang juga itu berdasarkan berbagai konteks ya, bukan hanya satu konteks saja, bukan hanya satu karakteristik populasi saja gitu, bukan hanya dengan satu desain penelitian saja gitu, tetapi dari berbagai macam konteks populasi dan desain penelitian tersebut, riset-riset yang telah ada itu sudah cenderung konsisten hasilnya. Nah, kita mengumpulkan atau dan menunjukkan kekonsistenan tersebut, melakukan verifikasi dari konsistenan itu. Nah, ini tentunya hasil-hasil dari bisa digeneralisir ya, hasil empiris tadi bisa digeneralisir. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita, kita jangan merasa aneh apabila melihat sebuah publikasi itu bertentangan. Misalnya gini, hipotesisnya ada sebuah publikasi kok submit di Q1 tapi hipotesisnya 90% tertolak, itu biasa saja. Malah itu sebuah temuan yang perlu dikaji lagi ada apa. Yang paling penting bukan hipotesisnya diterima atau ditolak, yang paling penting bagaimana proses risetnya. Ya. Metodologinya, proses risetnya berjalan dengan maksimal. Kalaupun 100% hipotesis tertolak, itu nggak apa-apa, diterima saja. Nah, seandainya kita menemukan banyak artikel seperti itu, konsisten artikelnya atau hipotesisnya tertolak seperti itu juga bisa kita jadikan meta-analisis untuk apa? Untuk menyanggah atau menolak atau menuntut perubahan terhadap sebuah keputusan atau sebuah eh, atau memunculkan atau untuk mengusulkan teori baru. Itu bisa saja, ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini tentunya apa? Kualitas dari artikel yang digunakan. Jadi kita tidak melihat hasilnya bagaimana, tetapi kita melihat proses dalam menghasilkannya itu bagaimana. Setidaknya yang bisa kita percaya ya, meskipun masih ada oknum yaitu di Scopus dan WOS ya. Apalagi dari jurnal-jurnal besar, jurnal-jurnal yang jelas ya, yang apa kemungkinan besar oknum-oknum yang bermain curang tuh minim lah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk meta analisis dan melakukan generalisasi empiris tersebut. Nah, kemudian meta analisis ini eh, seperti yang saya sampaikan tadi, dia itu adalah pada dasarnya bagian dari literatur review. Otomatis data yang digunakan tersebut adalah literatur yang telah ada, bukan literatur yang belum ada. Jika topik Bapak Ibu tersebut terlalu sedikit literatur yang ada, jadi literatur yang ada itu terlalu sedikit nih. Dalam proses awal literatur review saja sudah sedikit. Tentu lebih sedikit lagi ketika mau menggunakan meta analisis. Maka ini tidak bisa dilakukan meta analisis pada situasi tersebut. Sehingga kita perlu membangun topik keyword itu yang sifatnya luas untuk melihat atau mendapatkan literatur yang lebih luas tadi. Ya.
Dan untuk meta-analisis lebih dikerucutkan lagi, dia tentunya membutuhkan literatur-literatur kuantitatif. Nah, ini yang perlu diseleksi tahap berikutnya. Kemudian, karena meta-analisis ini memang bagian dari literatur review, tetapi dia bagian lebih spesifik, bagian dari sub dari SLR lah, systematic review. Sehingga ada syaratnya di sini, yaitu sistematis, transparan, ada protokol yang digunakan. Nggak bisa kita melakukan eh, apa namanya prosesnya itu tanpa sistematis gitu loh. Ya asal-asalan gitu. Misalnya comot sana, comot sini, dapat dari Google Scholar sekian, dapat dari ini sekian, dapat dari ini sekian, langsung comot-comot aja tanpa cara yang sistematis, tanpa cara yang jelas. Keywordnya pun dibangun tanpa cara yang jelas, itu nggak bisa. Dia harus dibangun dengan cara yang sistematis dan transparan, bisa dilihat oleh orang apa proses yang kita lakukan tersebut. Kemudian tentunya dia melakukan sintesis ilmiah secara komprehensif tadi, otomatis dia membutuhkan literatur yang banyak itu tadi. Nah, ini sedikit penggambaran dan juga mungkin terkadang kita itu apa ya, latah ya, dikit-dikit kita nyebut SLR, SLR, SLR. Ada juga ini kemarin, bukan kemarin ya, baru-baru ini yang sedang saya dampingi disertasi, eh, dari awal selalu bicaranya SLR, promotor pengujinya SLR, SLR di tahap awal ya, maksudnya untuk novelty-nya, untuk apanya. Padahal sebenarnya dia tidak perlu melakukan SLR, dan memang eh, istilahnya terlalu latah menyebutkan itu SLR. Cukup saja itu kita kita melakukan proses LR atau baru proses gaps dan novelty yang melalui mini bibliometrik dan mini literatur review. Belum SLR yang sesungguhnya, belum LR yang sesungguhnya, belum bibliometrik yang sesungguhnya gitu kan. Nah, karena memang SLR itu bagian dari literatur review. Ciri khasnya apa? Nah, ciri khasnya itu adalah dia sangat sistematis, restrict ya. Ada target-target yang bisa tertentu yang bisa dikejarnya gitu. Nah, di dalam SLR itu sendiri lebih spesifik kalau kita menggali penelitian-penelitian kuantitatif ya, untuk dilakukan pendekatan kuantitatif juga. Jadi penelitian kuantitatif kita kumpulkan, kita lakukan lagi pendekatan penelitiannya juga dengan kuantitatif. Maka itu adalah meta analisis. Nah, jadi inilah penggambaran ya, penggambaran tentang di mana LR literatur review, di mana SR atau SLR itu, dan di mana meta analisis itu. Nanti di sini kan banyak lagi naratif review gitu ya. Kemudian macam-macam ya. Kemudian kalau karena kita tadi sudah mencoba melihat perbandingan antara LR, SLRM, meta analisis ini, saya sebenarnya lebih senang ya ketika menjelaskan meta analisis itu membandingkannya dengan SLR. Karena apa? Karena tidak jarang ya, atau ada beberapa kali saya menemukan lucu, suatu hal yang lucu. Dia berhasil membuat meta analisis, katanya begitu, menyelesaikan meta analisis, tapi dia tidak paham terhadap SLR. Padahal meta analisis ini membutuhkan langkah kerja SLR untuk sebagiannya. Kalau dia berhasil membuat meta analisis, kenapa dia tidak paham SLR? Ini sebuah tanda tanya besar. Kenapa prosedur SLR dia tidak bisa? Nah, oleh sebab itu tidak jarang ketika mereka kesannya gampang ya, kadang-kadang ya, kalau kita tidak mendalami ini, tidak melihat meta analisis sebagai bagian dari LR dan SLR, kesannya ini kuantitatif, kita kumpulkan saja angka-angka itu ya dari literatur-literatur itu, lalu kita kerjain, dapat hasilnya, lalu kita submit. Ketika disubmit dan menemukan banyak problem. Nah, problemnya itu biasanya di sini, di SLR-nya kebanyakan. Bukan di statistiknya, tapi di proses awalnya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu perbedaannya. Kalau tujuannya, SLR itu dia secara umum. Ya.
dari berbagai literatur, ya, dia akan memetakan, mensintesis secara umum, bukan hanya fokus pada satu metode saja. Kalau di meta analisis dia fokus ke kuantitatif. Dia mengambil literatur kuantitatif, kemudian menghasilkan statistika juga, nilai-nilai juga, seperti ya ada efek size-nya gitu kan. Sedangkan kalau SLR tadi dia berbagai literatur, mau kuantitatif, mau kualitatif, terserah. Dan kecenderungan analisisnya adalah sifatnya lebih kepada kualitatif di sini. Itu SLR. Memang ada juga kuantitatif yang sifatnya deskriptif. Itu tetap ada, tetapi biasanya kalau suatu SLR hanya menampilkan kuantitatif deskriptif itu sangat lemah sekali. Kalaupun itu tujuannya untuk menampilkan tren atau novelty mungkin nggak masalah, tetapi untuk eh, tujuannya publikasi ini agak deg-degan ya. Eh, Apalagi targetnya misalnya Q2, Q1 ini agak berat. Tetapi kalau dia membangun kualitatif saja atau menggabungkan kualitatif dan kuantitatif yang deskriptif, itu tentu lebih kuat. Nah, kemudian karakteristiknya. Nah, di sini kita lihat dulu karakteristik SLR. Seluruh karakteristik SLR ini pasti karakteristik meta-analisis. Seluruh karakteristik SLR ini pasti karakteristik meta-analisis. Pertama, terstruktur. Jadi SLR ini harus jelas terstruktur dari awal proses perencanaan. Jadi sebelum memulai risetnya saja kita sudah jelas. Misalnya ya, setelah menentukan topik, kita butuh trial error dulu. Trial error apa? Keywordnya. Kita trial error kira-kira keywordnya ini potensinya seberapa besar kalau kita melakukannya. Kan belum melakukan risetnya, masih dalam preliminary risetnya, masih dalam perencanaannya. Sehingga dengan trial error keyword dan juga ya keyword tadi, itu akan mempengaruhi dalam penetapan topik kita ataupun kita ganti topik kita. Bisa jadi ganti 100% atau mungkin ada penambahan atau pengurangan beberapa komponen atau variabel di situ. Sampai pelaksanaan dan penulisannya itu dia terstruktur. Jadi itulah systematic literature review. Dan ini juga ciri-ciri meta-analisis. Transparan. Setiap langkahnya itu kita butuh dokumentasikan. Mulai dari misalnya sudah mulai penelitian ya, mulai dari mencari literatur. Kita cari literatur di mana harus jelas. Misalnya mencari di Scopus. Harus jelas, memang menggunakan Scopus dan kita siapkan screenshotnya untuk kita dokumentasikan. Kalau tujuannya di jurnal nanti yang seperti itu screenshot dokumentasi-dokumentasi itu letaknya di suplemen. Di jurnal-jurnal normal biasanya dia akan menuntut ada suplemen seperti itu. Dan suplemen ini yang jumlahnya tebel nanti berapa berapa ratus mega terkadang jumlahnya dibandingkan artikel yang kita tulis. Kalau di disertasi tesis mungkin itu di attachment diletakkan atau kalau menurut promotornya ataupun pengujinya tolong tampilkan di bagian-bagian misalnya di bagian hasil atau metodologi ya silakan itu bisa juga. Nah, kalau di artikel tentu tidak bisa seperti itu. Kita membuat artikel itu harus ringkat dan padat. Jadi artinya artikel ini bentuk output, bentuk keluaran yang sudah diringkas, yang sudah dipadatkan, yang ya sudah intisarinya lah. Sedangkan proses-prosesnya, dokumentasinya itu di suplemennya. Ini yang jarang kita tidak bisa melihatnya ya. Kita mungkin melihat, wah kok gampang ya bikin literatur review, gampang ya bikin meta analisis. Nah, kalau kita tidak tahu dapurnya, suplemennya, ini kita tidak pernah melihat, kita bisa mengatakan itu gampang. Dan kita bisa merasa, kok artikelnya seperti ini aja kok bisa gitu. Padahal dia punya proses tersendiri yang perlu didokumentasikan ya dan diverifikasi. Bisa diverifikasi. Reviewernya
bisa memverifikasinya nantinya, memeriksanya. Bahkan kalau ada datanya bisa dicek oleh reviewer itu. Kemudian objektif, ya. Nah, harus dilakukan secara adil dan tidak memihak, tidak menggunakan pikir menurut kita, enggak. Tapi kita berdasarkan apa yang ada dari data di dalam literatur tersebut. Kemudian komprehensif, ya, karena melibatkan banyak literatur. Kemudian tentunya kita jaga kualitasnya. Nah, tentunya hasilnya menyimpulkan atau meringkas dari banyak penelitian tersebut. Nah, ini karakteristik SLR yang tentunya juga karakteristik meta-analisis. Kemudian, meta-analisis sendiri selain karakteristik SLR tadi, dia juga memiliki karakteristik sendiri, tambahan ya, di luar SLR tadi. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif, ya, tadi udah jelas ya, kuantitatif itu lalu kemudian di dalamnya ada data ekstraksi, ya. Jadi tidak akan misalnya analisis apa sintesis kuantitatifnya sintesis sintesis kayak identifikasi saja gitu loh. Memetakan misalnya ada nih 50 literatur. 50 literatur itu dia membahas begini-begini dengan misalnya p-value-nya sekian, t-square-nya apa r-square-nya sekian, t-nya t-value sekian dan lain-lainnya. Cuma sebatas memberikan informasi identifikasi mapping umum. Maka itu belum bisa disebut meta-analisis setelah ada pembahasan tentang ekstraksi data. Di ekstraksi data ini dia akan menunjukkan misalnya eh, bagaimana ininya ya, misalnya efek size-nya gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat model statistik khusus ya yang digunakan di sini, yaitu bisa tergantung ini ya, tergantung kondisi datanya seperti bisa fixed effect gitu ya, bisa juga random effect ya. Itu tergantung heterogenitasnya masing-masing nantinya. Nah, ini ciri-ciri khusus meta analisis ya. Jadi bukan sekedar kuantitatif lalu melakukan pemappingan data kuantitatif saja, tidak, tetapi ada proses statistik yang ada data ekstraksinya. Kemudian kalau kita perhatikan tadi ya, kalau kita perhatikan tadi ketika bagaimana saya mencoba memaparkan meta analisis ini bagian dari SLR, oleh sebab itu proses meta analisis ini sebenarnya menggunakan proses SLR sebelum melakukan analisis. Ya. Jadi sampai pada tahap proses SLR yang sebelum melakukan analisisnya, mungkin sampai tahap seleksi. Itu sudah menggunakan proses SLR, baru dilanjutkan dengan ciri-ciri khasnya meta analisis, ya. Setelah seleksi, data identifikasi, baru data ekstraksi dan berikutnya. Jadi eh, di sini bisa kita lihat menguasai meta analisis ini sebenarnya kita sudah menguasai langkah kerja pada systematic literature review. Cuma mungkin di analisisnya, di sintesisnya yang sifatnya kualitatif dan analisis kontennya yang lebih dalam dibandingkan meta analisis ini gitu ya. Inilah yang membedakannya nantinya. Nah, di meta analisis tidak perlu ya. Ya meskipun bisa kalau kita menggunakan kemampuan kita analisis konten itu juga bagus sebenarnya, tetapi tidak seberat ketika kita melakukan analisis konten di SLR ataupun literatur review. Nah, kemudian itu tadi tentang sekilas kita melihat meta analisis itu ya. Semoga menjadi dasar bagi kita. Oh, ternyata meta analisis itu begini. Gambaran pola kerjanya lebih kurang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat prosedur dari meta analisis ini. Ya.
Saya bagi dua juga, bagi dua di sini ya, supaya bisa memudahkan dalam menampilkan slide-nya saja di awalnya seperti itu. Tetapi saya membagi dua ini berdasarkan proses yang ini bagian yang sebenarnya bisa juga dilakukan pada SLR. Nah, itu bagian pertama ini. Sedangkan bagian kedua ini murni yang dilakukan untuk meta analisis. Dan kedua bagian ini perlu dilakukan. Nah, tahap awal ya, tentu kita menentukan topik dulu. Kalau kita belum ada topik, ya nggak bisa macam-macam dong. Dari topik ini kita bisa mulai menentukan keywordnya. Keywordnya apa di sini? Ya, kita tentukan nih keyword topiknya misalnya terkait dengan apa, maka keywordnya apa. Nah, keywordnya itu kita gali dulu. Gali di salah satu database yang bisa kita akses, kalau bisa database yang berkualitas tinggi, seperti Scopus dan WOS. Nah, kemudian kita cek dari keyword tersebut, apakah, ya, ini apakah ya, apakah eh, memungkinkan dilakukan riset tersebut atau tidak. Kalau dari keyword tersebut didapatkan hasilnya masih sedikit, masih sedikit, maka ya kita jangan ini, jangan apa, kita harus memperluasnya, memperluas apa namanya topik kita sehingga keyword kita menjadi lebih luas juga. Karena kita tidak bisa memaksakan datanya sedikit, berarti nggak cocok sebenarnya untuk review. Kemudian kalau datanya terlalu banyak, misalnya sampai eh, ribuan, ya dari sini bisa kita mulai melihat bagaimana apa yang perlu ditambahkan, variabel apa atau komponen apa yang perlu ditambahkan supaya menjadi lebih fokus di situ. Nah, saya misalnya contohkan misalnya ya, contohkan langsung di misalnya misalnya kita eh, di sini ya. Kita misalnya mau menggali tentang eh, ini, misalnya tentang eh, eh, lingkungan ya, atau green economy misalnya. Topik kita mungkin terkait dengan partisipasi mahasiswa, partisipasi siswa dalam green economy, misalnya gitu dulu. Nah, jadi di sini ada student yang keywordnya kita kasih ini, dan kita kasih sini. Nah, di sini kita juga harus menguasai keyword dan boolean ini ya, teknik penjaringan literatur ini, sehingga biar tepat kita melakukannya. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira dengan keyword seperti ini, ya, dengan keyword yang mewakili topik tadi, partisipasi siswa pelajar dalam manajemen sampah gitu ya. Itu kira-kira bagaimana? Nah, dari sini misalnya dari sini kita mendapatkannya banyak misalnya. Berarti kita butuh menambahkan n berikutnya, yaitu variabel berikutnya. Kalau kita dapatkan sedikit, nah seperti ini, jumlahnya ini cuma 30. 30 ini kan masih apa, masih umum sifatnya ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif di dalamnya. Tentu nanti akan kita seleksi. Untuk literatur review saja ini nggak cukup. Untuk gaps dan novelty aja ini belum untuk disertasi itu belum layak, apalagi tesis untuk beberapa kampus ini belum layak dengan cuma 30 dokumen ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang kita lakukan adalah mungkin
ya. Kita perluas. Kita lihat core dari riset kita apa? Adalah waste management ini. Kita perluas dengan cara misalnya gini. Kita lihat dulu, kita trial error. Jadi di sini trial errornya. Kita lihat pengolahan sampah oleh siswa, oleh pelajar. Jadi ini kalau kita gunakan ini artinya tidak tidak apa tidak selalu partisipasi maknanya, tetapi intinya partisipasi itu ada tapi tidak spesifik partisipasi, yaitu keterlibatan siswa pelajar dalam waste management. Bisa jadi di sini kaitannya dengan uh, apa namanya ada pelajar mata pelajaran untuk mata waste management dan lain-lainnya. Kita coba ini bagaimana. Harapan kita artinya ini kan diperluas. Harapan kita lebih dari 30 tersebut. Nah, kita coba. Kalau misalnya oke, sambil loading ini saya coba lihat di chat ya, berapa syarat minimal sampah artikel untuk literatur review. Syaratnya dirasa eh, layak lah untuk topik kita atau bidang kita, bidang riset kita. Kalau misalnya bidang sosial gitu ya, bidang sosial, pendidikan gitu. Ya, untuk literatur review atau sistematik literatur review, usahakanlah di atas 100 atau mendekati 100, 90, 80. Itu sudah yang diseleksi. Kalau yang 90, 80 tuh. Kalau di atas 100 tuh nggak apa-apa, mungkin modal awalnya tuh, modal pencarian awal. Tapi setelah diseleksi, oke deh, tersisa 80, 90. Untuk bidang-bidang tertentu yang literatur review di sistem literatur review ini ya, belum mata analisis, oke. Saya bidang engineering, bidang kesehatan. Ada yang menyatakan tetap usahakan mendekati 100 tadi. Tapi kalau misalnya di tahap awal itu di atas 70, 80, 60, dan niat untuk meta analisis itu nggak ada, dia memang sistematik literatur review murni di sini atau literatur review aja, itu mungkin nggak apa-apa lah. Itu bukan modal awalnya yang tadi 60 70 tadi, tapi hasil seleksi akhirnya. Nah, kalau meta analisis gimana? Bayangkan kalau prosesnya belum dipilih yang kuantitatif, cuma dapat 70. Ternyata dari sekian itu dari 70 itu kuantitatifnya cuma berapa? Lebih sedikit lagi. Nah, ini kembali lagi pada target kita. Ya, kembali lagi misalnya topik yang kita bangun tuh arahnya kemana. Kemudian target publikasi kita itu key berapa. Saya lihat misalnya ya misalnya di beberapa jurnal yang key 3, key 4, key 3 yang cenderung ke key 4 ya, masih dua warna di itu mungkin kalau masih sedikit-sedikit masih nggak masalah saya melihatnya, apalagi bukan dari publisher-publisher yang top ya, bukan dari publisher-publisher uh, kalau nggak kalaupun nggak top tapi dia publisher yang tidak bereputasi tinggi ya. Jadi kan meskipun dia key-nya berapa, ada lagi yang kita lihat yaitu reputasinya. Ada reputasinya tinggi, sedang, menengah ataupun rendah. Ya. Jadi kalau misalnya dia Q3, Q4, reputasinya masih bawah gitu ya. Ya publishernya pun bukan publisher yang terkenal top dan juga tidak terkenal restrict. Nah ini biasanya ya kalau sedikit ya nggak masalah terkadang. Tapi kalau misalnya dari publisher yang top, nah, kemudian jurnalnya reputasi tinggi, wah ini kadang ya untuk di bidang sosial di bawah 100 tuh udah nggak diizinkan. Minta ditambah lagi. Mending kalau di proses awal kita ngakunya literatur review. Nambah di tengah jalan nggak masalah. Tapi masalahnya ketika kita sudah ngeklaim di awal sistematik literatur review atau systematic review. Nah, ini bahaya.
sulit untuk ditambah di tengah jalan. Nah, ini tadi ya, dengan saya hilangkan partisipasinya, di sini jadi 1.600. Terlalu ekstrim, 30, 1.600. Kalau kita mulai menyeleksi aja dan cukup butuh waktu ini. Sehingga kita perlu pikirkan, oh berarti kita pisahkan saja partisipasi tadi sebagai eh, komponen yang terpisah. Kalau tadi kan student participation, jadi satu variabel, satu komponen. Ini kita jadikan dua komponen. Nah, dengan demikian kira-kira bagaimana? Oh, ini salah, participate. Tulisannya salah. Partisi, parti. Oh, dulu. Jadi lebih kurang ini salah penulisannya. Nah, diharapkan nanti dengan keyword baru participate ini ditambahkan ada jalan tengah itu. Kalau student participation kita menjadikan satu variabel ya, itu tadi terlalu sedikit. Student aja dengan waste management lumayan banyak gitu ya. Nah, ini cukup tengah ini. Student participate waste management. Kita ada modalnya yang cukup menengah lah. Kita mau menggunakan untuk proses literatur atau systematic literature review udah cukup. Bisa jadi nanti ini akan berkurang lagi mengingat nanti di sini kalau kita lebih dalam lagi ya misalnya mempelajarinya, kita nanti akan memilih ini aja nanti. Artikel dan review saja. Conference proceeding tidak kita gunakan karena dia gray. Ya. Gray literatur yang white literaturnya ini. Nah, dari sini filternya menjadi misalnya 200 sekian. Kemudian kita boleh melakukan proses seleksi lagi. Nah, kira-kira seleksinya hasilnya berapa. Kemudian boleh juga kita memilih tahun. Kalau tujuan kita bukan untuk melihat tren topik dan novelty, ya, misalnya untuk SLR-nya bukan tujuannya tren topik dan novelty, ya kita boleh membatasi tahun. Ya. Batasi tahunnya misalnya, dan membatasi tahun ini harus ada dasar, jangan mentang-mentang harus 5 tahun terakhir, enggak. Itu terkadang kita terlalu latah dengan menggunakan istilah 5 tahun terakhir. Sering salah paham dengan istilah 5 tahun terakhir ini, salah penempatan. Nah, yang kita lakukan di sini memilih tahun itu berdasarkan apa? Berdasarkan ya referensi kita. Misalnya riset kita terkait apa? Saya kaitkan student partisipasi pelajar untuk pengelolaan sampah ini saya kaitkan di era pasca pandemi atau sejak pandemi. Maka saya akan mengambil era ketika riset-riset pandemi COVID itu terjadi, berarti dari 2020. Jadi ada alasan kita menggunakan rentang tahun itu. Atau mungkin saya menggunakan istilah misalnya era 4.0. Kira-kira 4.0 itu tahun berapa misalnya? Misalnya tahun 2000 sekian. 2000, lupa saya, 2008 misalnya. Maka kita ambil dari tahun 2008. Atau era berapa lagi? Atau berdasarkan referensi atau teori apa lagi yang mengklasterisasi masa itu yang sesuai dengan topik kita. Nah, inilah kriteria yang bisa kita tambahkan nantinya. Dasar tahun itu harus ada kriteria yang jelas. Bukan sekedar menyatakan 5 tahun terakhir. Alasannya apa? Oh, novelty harus 5 tahun terakhir. Enggak. Untuk melihat tren novelty itu dari seluruhnya. Dari semenjak, kalau ini dari tahun berapa? Dari tahun 71 ya dari tahun 71. Tetapi mungkin ketika kita laporkan, bisa kalau 5 tahun terakhir itu mencukupi jumlahnya misalnya di atas 40-50, silakan. Nah, jadi demikian ya tentang pemilihan tahun itu bisa dijadikan kriteria tersendiri, tapi harus ada dasarnya, bukan hanya sekedar menentukan tahun saja. Kemudian dari 170 tadi dengan berbagai macam kriteria dan lain-lainnya ya. Sebelumnya ini kita terlupakan tadi ya kita bahas.
kita menyusun setelah topik itu dapat ya, dan matang topiknya tadi dapatnya 170 nih kira-kira. Artinya bisa dong kita melakukan riset terkait dengan student participation eh, pada waste management ini. Nah, kemudian kita mulai buat batasan. Dari situ sudah kita tentukan RQ-nya, kemudian kita mulai buat batasan ya. Bisa jadi batasan apa? Batasan pembahasan tadi seperti contohnya yaitu dibatasi di era sejak pandemi atau boleh juga era new normal gitu ya. Silakan. Jika datanya itu memungkinkan, tapi kalau terlalu sedikit jangan juga. Wah, ini jumlah datanya lumayan ini, masih bisa di atas 100 untuk sebelum diperiksa yang kuantitatif atau bukan. Nah, ini kemudian kita batasi. Itu new normal dia. Yang new normalnya masih di atas 100. Oke, masih oke lah top. Apalagi kalau di atas 200 ini lebih aman lagi. Kemudian kriteria-kriteria lainnya perlu dijelaskan juga. Nah, kita defaultnya kita menggunakan white literatur. White literatur versi Scopus tentu artikel dan review yang publish di Scopus ya. Nah, itu perlu dijelaskan juga kita menggunakan kriteria inclusion exclusionnya seperti itu. Kemudian database-nya yang jelas juga ya. Nah, setelah itu kita bisa mulai menyusun protokol ya. Misalnya menggunakan Prisma protokol, Prisma P. Kita mulai menyusun protokol. Tentang Prisma ini nanti akan saya tunjukkan di slide-slide berikutnya. Kemudian setelah itu kita mulai menjaring literaturnya. Ya, dengan ya harapannya kita sudah menguasai teknik penjaringan literatur yang tepat ya. Ini penting di SLR maupun meta analisis kalau kita tidak berhasil melakukan penjaringan literatur yang tepat jadinya bias. Bahkan bukan sekedar bias ya. Bisa jadi kesannya abal-abalan. Membangun keyword masih belum paham, menggunakan boolean masih belum paham. Nah, di sini akan kacau nantinya di sini. Padahal SLR maupun meta analisis ini salah satu kuncinya di sini untuk mendapatkan data yang maksimal, data yang bagus, data yang berkualitas. Kemudian baru setelah itu seleksi literatur. Nah, seleksi literatur ini kita lakukan di sini ya sesuai dengan apa yang sudah kita susun tadi ya. Di batasan ini ya kita sudah bikin misalnya menggunakan nanti dijelaskan tentang ada Pico ya, formatnya misalnya salah satunya Pico atau Picos ya atau Spicy gitu. Nah, kita bisa menyeleksi berdasarkan itu. Termasuk secara khusus karena kita akan melakukan penelitian kuantitatif meta analisis, tentunya literatur yang kita jaring atau yang kita loloskan adalah literatur yang dari penelitian-penelitian kuantitatif. Kemudian prosedur berikutnya, prosedur tadi adalah prosedur yang digunakan di SLR. Lalu setelah lanjutannya misalnya analisis dan lainnya ya. Nah, berikutnya setelah kita seleksi di situ tadi dapatlah kita misalnya sekian. Misalnya 80 literatur. 80 literatur kuantitatif. Nah, proses berikutnya adalah kita melakukan identifikasi data. Sebenarnya proses identifikasi data ini juga sekaligus kita melakukan seleksi tahap selanjutnya. Misalnya nanti kita ternyata menemukan data-data yang tadi konsepnya ini ya, seperti yang disampaikan di awal, ada ini ya, karena dia diakumulasi, diverifikasi, tentu ada hal yang mirip, mungkin variabelnya, teorinya, apanya, dan data-data yang dibutuhkan tuh ada di situ. Nah, ini kita lakukan identifikasi. Nanti kita akan melihat ternyata nanti dari yang tadi misalnya kita mendapatkan 80 proses seleksi pertama tadi. 80 yang relevan dan kuantitatif. Kemudian kita lakukan identifikasi data. Ternyata dari proses identifikasi data ini ya, setelah kita bikin dari 80 ini kita melihat ada nih misalnya 5 atau 10 yang nggak sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Maka yang 10-nya kita buang, sisa 70.
Nah, hasil dari 70 ini, ya, hasil identifikasi datanya tadi yang sudah ada data-data seperti ini, baru kita lakukan ekstraksi datanya. Ya, kita ekstraksi datanya. Setelah kita ekstraksi datanya itu, kita butuh terlebih dahulu menentukan apakah dia heterogenitas, ya, atau tidak. Jadi tingkat heterogenitasnya bagaimana? Nah, jika heterogenitasnya rendah, baru kita memilih ini, fixed effect. Jika tinggi, maka kita memilih random effects ini. Nah, baru setelah itu kalau mau melakukan analisis lanjutan, ya, dan itu dimungkinkan dengan kondisi akhir, ya, kondisi akhir di sini dari data yang tersedia, kita lanjutkan untuk melakukan analisis-analisis, misalnya subgroup analisis, atau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan meta regression. Ini tergantung datanya juga. Kalau datanya tidak apa ya, tidak seragam atau gimana, ya, ini repot, bukan repot ya, nggak bisa gitu. Ya, bahkan setidaknya misalnya untuk satu variabel moderator itu yang layak itu minimal 10 sampai 15 literatur. Ini prosedur-prosedur yang dapat kita lakukan untuk meta analisis. Kemudian, nah, saya coba menjelaskan beberapa poin saja ya di sini, beberapa poin dari prosedur ini karena mengingat waktu kita. Poin yang pertama terkait dengan yang pertama mau saya jelaskan terkait dengan poin kedua di tahap pertama ini, yaitu batasan, menentukan batasan atau scope, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya, bikin topik jangan terlalu sempit, jangan terlalu luas. Maknanya sudah jelas. Pertama, dari ketersediaan datanya, kemudian dari mungkin fokus riset kita, ya, juga nanti dikaitkan dengan ketersediaan datanya. Kemudian contohnya, ya, scope itu, ya, contoh formatnya. Sebenarnya format macam-macam, ya, tetapi yang menurut kita cukup cocok gitu, ya, dengan eh, kalau ingin sampai ke proses meta analisis itu, kita merasa lebih cocok dengan menggunakan Pico atau Picos, ya. Sebenarnya ada sebagian mengatakan ngapain Picos gitu, ya, masih ada S. S-nya kan sudah jelas di sini. Hal-hal yang terkait dengan kuantitatif. Tapi ada juga menyatakan perlu dijelaskan juga, kan kuantitatif ada juga ada beberapa perbedaan juga, ada beberapa bentuk juga kuantitatifnya, eksperimen kah atau bukankah, nah, atau kuasi eksperimen. Siapa tahu nanti dengan data dia yang banyak, dia mau fokus ke kuasi eksperimen saja, sehingga tetap dipertahankan S-nya ini. Kemudian bisa juga menggunakan SPACY gitu, ya. Lalu ada yang lain, misalnya Spider itu tampaknya tidak cocok dengan meta analisis. Dia cocok dengan SLR, dengan ya SLR, tetapi dia tidak cocok dengan meta analisis. Nah, kemudian contoh, ya, kita gunakan topik ini misalnya, ya. Mungkin selama ini kan kita lebih familiar mendengar meta analisis itu untuk dunia kesehatan, dunia medik, ya. Sebenarnya bisa dilakukan di berbagai macam bidang, bahkan di engineering juga bisa. Nah, ini dalam kesempatan ini saya coba ke dunia apa namanya, dunia sosial yang dikaitkan dengan edukasi dan behavior gitu, ya. Nah, kalau dari topik ini, ya, PICOS-nya kira-kira apa? Misalnya ini. Tinggal dilihat keterangan di sini, Bapak Ibu sekalian. P yang misalnya yang baru tahu, ya. P itu apa? P itu berarti partisipasi, unit of analysis, bisa jadi pasien, bisa jadi problem. I intervention atau interest, atau lebih kepada independent variabelnya. Jika misalnya bukan intervention di sini. C itu adalah comparison-nya, konteksnya. Kemudian O itu outcome-nya, bisa juga dependent variable. S itu adalah bentuk desainnya, desain risetnya, metodologinya lah. Kemudian kalau di spesies ini, kalau S itu adalah
area atau lokasi risetnya atau pengkondisi apa ya, ya lokasi juga ya, pengkondisian riset itu. Kemudian P itu perspektif, kemudian I intervention, comparison, kemudian E itu dependent variabelnya atau evaluasinya atau hasilnya, bisa juga hasil dan intervensi bisa di sini. Nah, contohnya untuk ini ya, student, kemudian intervensinya di sini adalah social media approach, kemudian konteksnya adalah ini participation, kemudian outcome-nya behavior, kemudian kalau ditambahkan S kita mau melihat eksperimen maupun kuasi eksperimen. Nah, kalau yang spacey lebih kurang seperti ini ya. Ini tentang PCOS. Kemudian saya lompat ya. Tadi menyusun batasan ya. Tadi juga sudah jelaskan tentang bagaimana exclusion inclusionnya gitu ya. Database-nya, memory database-nya sekilas tadi sudah dijelaskan, protokol nanti. Kemudian menjaring literatur tadi sedikit sudah dicontohkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas lebih dalam tentang teknik menjaring literatur ya. Di X-ray itu ada webinarnya juga, sudah sempat berapa kali ada, dan juga diklatnya juga ada. Kemudian seleksi literaturnya. Nah, berikutnya adalah identifikasi data. Data identifikasi atau identifikasi data gitu ya. Nah, di identifikasi data itu isinya apa? Ini. Yang isinya pertama profil literatur. Ya, sifatnya lebih deskriptif di sini ya, misalnya penulis, tahun, kemudian metodologi penelitian atau desain penelitiannya. Mungkin di situ ada populasi, kalau ada detail seperti ini mungkin silakan ditambahkan. Kalau memang dibutuhkan gitu kan, macam-macam. Outcome-nya, durasi, intervensinya kalau dia memang ada intervensi di situ. Kemudian jenis intervensi atau kontrolnya bagaimana. Nah, ini yang sifatnya deskriptifnya, profil literaturnya. Kemudian informasi statistik dasar yang tersedia dalam literatur. Jadi apa adanya dalam literatur itu kita susun, kita petakan, ya. Di sini mungkin ada min-nya, ada n-nya, ada macam-macam di sini kita petakan. Mungkin ada misalnya nanti standar deviasinya dia bagi dua, misalnya ada yang treatment, ada yang kontrol, kemudian min treatment, min kontrol. Kemudian mungkin juga N-nya juga berbeda, misalnya N treatment dengan N kontrolnya berapa. Nah, itu pokoknya apa yang ada di data itu kita ambil. Mungkin juga yang lain-lainnya, misalnya apa ya? Eh, Ternyata dia misalnya risetnya tidak sekedar itu ya. Misalnya riset-riset yang kita kumpulkan itu ternyata dia menggunakan SEM gitu ya. Jadi muncul misalnya R square-nya, F square-nya, Converge-nya, ya, CR-nya, AV-nya, dan lain-lainnya. Setidaknya seperti yang penting-penting tadi ya, koefisiennya gitu, kemudian F apa efeknya ya, F square-nya, kemudian R square-nya tadi gitu. Mungkin juga relevansinya. Nah, itu bisa juga. Apalagi kalau kita berhasil mengumpulkan data, ketika data kita banyak, di S-nya ini kita misalnya lebih fokus ke kuantitatif yang misalnya di sini ya, di S-nya kita buat kuantitatif berbasis SEM. Kalau memang data literaturnya banyak, pada topik itu nggak masalah, itu lebih bagus lagi. Berarti kita betul-betul menggali model-model apa literatur-literatur yang sudah dikaji, yang sudah mengkaji menggunakan berbasis SEM. Bahkan bisa lebih spesifik, misalnya SEM apa? PLS-SEM atau CB-SEM. Nah, ketika kita seleksi, itu memungkinkan terjadi misalnya. Dia bisa mendapatkan setidaknya yang setelah fokus seperti itu ya, masih bisa mendapatkan 50 ya, atau mungkin 40 dengan apa istilahnya, eh, kita mengambil sampai pada proses eh, standarnya ya, two step approach ya, dari SEM saja gitu kan. Jadi kita tidak memikirkan analisis lanjutan, mungkin masing-masing artikel ada analisis lanjutannya gitu ya. Tetapi kita sudah fokus ke two step approach-nya saja, dan itu bisa mendapatkan
misalnya 40 atau 50 artikel itu udah lumayan bagus. Udah bukan lumayan bagus, sangat bagus menurut saya. Meskipun ada mungkin ya kata ada yang menyampaikan beberapa jurnal menuntut lebih lagi, tapi itu udah sangat bagus karena kita fokus ke satu bentuk analisis dari kuantitatifnya. Nah, sehingga di proses di sini nantinya di data analisis ini kita bukan sekedar menampilkan seperti seperti ini lagi gitu loh. Ini yang standar banget. Kita sudah memasukkan misalnya tadi R square-nya, F square-nya, dan lain-lainnya. Ya, dari sisi innernya ya, dari sisi uh, inner atau struktural modelnya pengukurannya itu sudah bisa kita gali semuanya. Sehingga uh, memang nantinya ya kalkulasi apa untuk perlu juga nanti kita cek lagi untuk formula ini misalnya R apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan kalkulasinya nantinya, formulanya apa gitu. Sedangkan selama ini mungkin sebagian kita lebih mengenal yang masih sifatnya umum seperti ini. Sehingga formula-formula yang kita gunakan masih formula-formula standar atau umum. Itu pun kita lupa ya, kalau nggak lihat rumusnya apa gitu ya, itu lupa gitu kan. Nah, ini contoh misalnya data identifikasi tadi. Nah, misalnya dari sekian artikel, saya tampilkan ini ya, satu rangkaian ya, karena panjang ke kanan, jadi saya belah dua seperti ini. Nah, misalnya Autor Rahman dari Bangladesh, studi desainnya ini, kemudian populasinya ini. Nah, tadi masih dikaitkan dengan student participation tadi ya. Kemudian end treatmentnya berapa, end controlnya sama, jumlahnya sama ternyata. Misalnya ada penjelasan itu antara end treatment dengan end controlnya sama. Intervensinya tadi kan kita ada social approach, media social approach. Nah, di sini spesifiknya apa? Nah, di sini spesifiknya misalnya Facebook campaign, kemudian kontrolnya tidak ada intervensi gitu ya. Ya, kalau kemudian apa namanya eh, durasinya berapa lama kan di sini misalnya minggu ya karena di dunia pendidikan ya. Mungkin ada di beberapa bidang kita durasinya jam atau menit ya. Silakan disesuaikan. Atau bisa jadi durasinya berapa kali jumlahnya misalnya bidang kesehatan misalnya ya terapi misalnya berapa kali gitu kan berapa kali terapi kemudian eh, ini eh, min treatmentnya min kontrolnya mana ini oh ini nah ini jadi data apa adanya kita eh, salin gitu ya di situ gitu ya kemudian eh, data ekstraksinya ya. Nah, data yang ini tentu bisa kita uh, ini ya kita olah dari data identifikasi ini kita olah untuk mendapatkan data ekstraksi. Nah, data ekstraksi yang kita dapatkan di sini adalah misalnya effect size-nya dan juga variansinya ya. Berapa dapatnya gitu ya. Nah, ini perlu kita lakukan. Kemudian eh, itu sekilas gambaran tentang apa saja yang dihasilkan dari setiap proses tadi. Beberapa poin ya, bukan semuanya ya. Nah, berikutnya Prisma ya. Prisma nih, Prisma jangan sampai salah memahami gitu ya. Prisma itu ada dua jenis. Ya. Pertama adalah protokol Prisma atau Prisma protokol. Yang kedua adalah Prisma flowchart atau ya diagram alir dari Prisma. Perbedaannya apa? Pertama, kapan mulai digunakan? Prisma protokol digunakan dalam proses perencanaan. Sejak perencanaan kita sudah perlu membuat protokol Prisma kita. Ya. Apa saja isinya? Seperti ini. Mulai dari kalau dari ininya ya, defaultnya seperti ini, boleh juga kita bikin seperti ini. Mulai dari judulnya apa? Ya. Judulnya apa? Kemudian rincian-rincian seperti ini perlu diisi. Boleh diikuti kolom yang ini, yang default dari Prismanya.
sebenarnya boleh juga kita membuat eh, ini sendiri, eh, checklist sendiri Prisma protokol, tetapi masih memenuhi yang ini, memenuhi defaultnya. Kalaupun ada yang dihilangkan, mungkin hal-hal yang memang tidak masuk dalam bagian perencanaan kita. Nah, inilah Prisma itu. Jadi prosesnya mulai dari apa judulnya, kemudian bla 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 lainnya, termasuk research questionnya apa gitu ya. Makanya tadi kita sudah mulai menentukan topik, key, kemudian batasan kan. Misalnya di sini juga sudah menggambarkan menggunakan PCOS-nya gitu ya. Kemudian eh, inclusion exclusion-nya apa gitu. Dan selanjutnya ya, kemudian eh, diagramnya nanti kita kita memastikan kita menggunakan apa flowchart-nya menggunakan apa. Misalnya di sini udah menggunakan flowchart dari Prisma juga gitu. Nah, itu ya. Lebih kurang seperti ini contohnya ya. Yang jelas ini default panduannya. Protokol ini nanti boleh ya di beberapa bidang, apalagi yang meta analisis ya, atau systematic literature review, kita bisa daftarkan ya. Prospero di Prospero, atau ya Prospero itu biasanya untuk bidang-bidang kesehatan ya di Prospero, kemudian OSF juga bisa ya yang sifatnya preprint itu bisa juga di situ kita daftarkan. eh, ini kita submit lah, intinya kita submit untuk mendaftarkan eh, protokol Prisma kita ini. Kemudian berikutnya adalah Prisma Flowchart. Prisma Flowchart ini sebenarnya digunakan untuk pelaporan kita, tapi kan nggak mungkin kita membuatnya nanti aja. Kita sudah nyicil membuatnya, karena ada proses yang kita laporkan, itu dimulai dari proses yang mana? Ini contoh flowchartnya. Proses dimulai dari, ada yang memulai dari proses keyword yang akan digunakan dan database yang digunakan. Jadi datasnya dibuat keywordnya apa, databasenya apa. Kemudian di sini baru recordnya, identifikasi data searchingnya di satu database, ini database yang lain misalnya gitu. Nanti di record jumlahnya juga ditulis, kemudian yang duplikasi kalau menggunakan database, apalagi kalau menggunakan lebih dari satu database ya, ini penting banget pemeriksaan duplikasinya. Misalnya dari proses ini, misalnya ini menggunakan Scopus, dapat 200, menggunakan WOS dapat 197. Jangan langsung kita menganggap dua ini digabung berarti 397, tidak. Kita perlu memeriksa duplikasinya, ada yang sama atau tidak. Apalagi kalau antar dua database besar ini, Scopus dan WOS. Selisih mereka itu paling 5% gitu ya. Paling gede itu selisihnya 10%, kadang cuma 1% perbedaan mereka. Sehingga kalau kita setelah periksa duplikasi, kalau penghitungan standarnya 397, bisa jadi di sini nih salah, jadinya berapa? Bisa jadi cuma berbeda sedikit, jadi cuma 202. Sangat memungkinkan seperti ini berdasarkan pengalaman saya yang berkali-kali dalam beberapa topik. Sisanya segini yang dibuang selain itu. Kemudian baru kita melihat melakukan seleksi. Kita jelaskan ya, seleksi berdasarkan relevannya. Relevan dari judul, relevan dari abstraknya ya. Kalau judul sudah relevan ya aman. Tapi kalau dari judul dirasa masih belum yakin relevan, kita periksa abstraknya. Apalagi untuk meta analisis, diperiksa juga apakah ini kuantitatif apa bukan. Artikel yang bagus tentunya mudah kita temukan di abstrak. Meskipun terkadang dia tidak menyebutkan metodologi kuantitatif, tidak. Tetapi dia menyebutkan riset ini menggunakan SPSS, riset ini menggunakan Stata, riset ini menggunakan SEM, atau riset ini menggunakan Vensim, riset ini menggunakan apa-apa. Tidak pernah dia menyebutkan kuantitatif, tidak pernah menyebutkan kuasi eksperimen, tidak pernah menyebutkan eksperimen, tidak menyebutkan survei kuantitatif, tapi dia menyebutkan bentuk analisis datanya saja, SEM, dan lain-lainnya.
Artinya itu kuantitatif. Nah, di sini kita juga butuh apa? Peneliti meta-analisis ini juga butuh pemahaman riset yang luas. Ya. Jangan sampai dia tidak mengenal berbagai macam metodologi riset, terkhususnya di kuantitatif. Nanti ditulis ini, SEM. Itu SEM. Yang dia fokusnya hanya kepada kata-kata survei, eksperimen, kuantitatif. Itu nggak muncul. Yang muncul cuma SEM. Nah, karena ketidaktahuannya, karena ketidaksiapannya, itu di skipnya, dibuangnya. Apakah ini pernah terjadi? Dari pengalaman saya mendampingi, sering. Karena kadang kita mengabaikan ya, kita tuh senangnya baru menggali informasi atau mau mempelajari sesuatu itu setelah kita setelah ini, setelah terjatuh. Itu kebiasaan kita di sebagian kita di plus 62 ini. Padahal seharusnya seorang peneliti itu, akademisi itu, kita sudah menguasai semua itu sebelum kita melakukannya, sebelum kita mencobanya, menggunakannya. Ternyata ini dibutuhkan misalnya di meta analisis. Pemahaman-pemahaman yang cukup bagus tentang metodologi-metodologi, termasuk terutama kuantitatif tadi. Nah, ini yang lolos seleksi dari 200 ini berapa? Yang dibuang berapa? Dari 202 misalnya. Yang lolos seleksi misalnya dia kuantitatif juga ya. Misalnya jadinya dari 102 jadinya 100 ya. Yang dibuang 102. Baru dilanjutkan pada proses berikutnya ya. Kalau ini ya, harusnya kuantitatif ya. Nah, baru setelah itu dilanjutkan ya analisisnya. Kemudian mungkin di data identifikasi di tab berikutnya. Di data identifikasi bisa saja kita tambahkan chart untuk data identifikasi. Dari data identifikasi ternyata hasilnya itu dari 100 ini sudah kita mapping, ternyata ada satu yang kita buang, kita ambil 99. Bisa saja. Lalu yang 99 inilah yang kita lanjutkan ke analisis berikutnya. Ini contoh flowchart yang intinya flowchart itu menggambarkan proses kita mulai dari proses penjaringan awal sampai ke proses analisisnya. Nah, analisis di sini bisa pada proses data identifikasi tadi. Dari data identifikasi mana artikel yang akan kita gunakan, yang cocok untuk kita gunakan. Setelah itu baru diekstraksi udah sama semuanya sampai mungkin nanti di subgrup ya, di subgrup analisis ya, bisa jadi kita mengklasterisasi berdasarkan studi desainnya. Nah, misalnya gitu ya. Itu bisa juga sebagai data ya, ada yang kita buang misalnya atau kita sisihkan. Ini bukan subgrup analisis yang untuk yang kita tentukan tadi. Itu lebih kurang ya tentang proses kita menggunakan apa namanya melakukan meta analisis ya, prosedur-prosedurnya, kemudian protokol-protokolnya, kemudian ini beberapa contoh dari setiap prosedur tadi. Sekarang semoga ini memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu meta analisis, kemudian apa itu bagaimana prosedur untuk melakukannya, dan contoh-contoh dari poin-poin tertentu dari prosedur tersebut seperti apa. Kemudian protokol yang kita gunakan itu maksudnya seperti apa sih. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, ini kita fokus meta analisis ya. Untuk literat ada yang sebagian mungkin mau menulis dia systematic literature review tapi tanpa protokol ya. Ya sebenarnya itu untuk beberapa bidang mungkin ya, mungkin tidak masalah. Setidaknya ada ini. Tetapi kalau tidak ada ini, dia tidak bisa lagi disebut sebagai SLR atau SR, artinya dia lebih ke LR saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Jangan kita latah dikit-dikit SLR, dikit-dikit SR. Padahal yang kita lakukan mungkin nanti naratif review atau LR biasa yang tidak restrik gitu. Ya, dan tidak, bukan berarti LR biasa itu jelek, bagus juga, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Kalau SLR kita tidak bisa melanggar protokol dan flowchart tiba-tiba nambahkan data di tengah jalan. Kalau LR yang tidak sistematik tersebut, kita boleh kok menambahkan di tengah jalan apa data yang kita dapatkan. Kadang ketika kita melakukan analisis itu kita butuh gitu loh. Butuh lagi data lain, data lain, data lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga ketika kita mau mengambil seperti itu. Lalu meta analisis juga seperti itu. Jangan sampai meta analisis ini ada penambahan di tengah jalan. Ya. Jadi kita harus mampu memprediksi dari awal sehingga nanti tidak perlu lagi ada penambahan data di tengah jalan. Ini kan ribet nantinya. Oke deh, kalau sampai pada proses identifikasi data ada yang kita tambah di tengah jalan. Tapi pertanyaannya dari sisi flowchartnya nanti bagaimana penggambarannya? Kita harus harus menceritakan secara jelas hal itu. Dan kira-kira reviewer mau nerima itu enggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Artinya kan melanggar sifat yang struktur terstruktur itu tadi, yang mengalir tersebut. Nah, jadi penting ya untuk kita yang mau melakukan meta analisis itu, hal yang penting pertama itu adalah kita sudah menyiapkan riset kita itu dengan matang. Mau ke arah mana, prediksinya itu sudah terbayangkan. Kemudian kita perlu melengkapi kemampuan kita selain dengan kebutuhan-kebutuhan skill-skill yang terkait dengan meta analisis yang tadi bikin protokol gimana ini kan bisa ya ikuti format yang ada saja gitu ya. Nanti kalaupun ada yang minta revisi tambahkan ini, revisi kurang ini, kan gampang, nggak terlalu repot. Ini yang menjadi panduan kita. Yang jelas protokol itu jadikan panduan kita, bukan sekedar dokumen administrasi yang akan dikumpulkan. Enggak, ini betul-betul dokumen yang menjadi panduan kita untuk bekerja. Kemudian mengembangkan, meningkatkan kemampuan kita ya, selain tentang prosedur-prosedur ini, juga tentang metodologi kuantitatif yang terkait dengan kuantitatif. Setidaknya kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kuantitatif ini. Kita tahu ya, ada beberapa jenis ya kuantitatif dalam hal analisis datanya. Ada analisis ini, ada istilah yang kita kenal. Sehingga ketika kita lihat nanti ketika proses seleksi kita baca di abstrak, oh ini dia kuantitatif. Oh ini bukan kuantitatif. Malah lebih bagus lagi kita mengetahui juga kuantitatif tahu, kualitatif tahu. Ketika kita membaca ini kualitatif ini kualitatif. Oh ini mixed method ada kuantitatifnya ini. Itu semakin membuat kita menjadi lebih matang dalam menyiapkan meta analisisnya dan memudahkan kita cepat kita prosesnya. Kemudian berikutnya kita perlu juga menguasai tool-tool yang akan membantu kita untuk mengerjakan ini. Pada dasarnya untuk meta analisis ini ya, kita bisa kok dalam kaitannya di tahap kedua tadi ya, mulai dari data ekstraksi ya, dari data identifikasi ke data ekstraksi sampai seterusnya itu kita bisa menggunakan Excel kok sebenarnya. Yang penting kita cari nih, lengkapi formula-formulanya, rumus-rumusnya yang kita masukkan ke dalam Excel itu bisa. Tetapi kalau kita juga bisa menggunakan istilahnya tool yang lebih modern ya, karena bagaimanapun penggunaan tool itu akan meningkatkan keterpercayaan kita ya, akan meningkatkan keterpercayaan kita dalam penelitian ini, penelitian meta analisis juga tool itu juga menjadi bagian dari novelty nantinya yang menguatkan metodologi kita. Nah, contoh tool ya, saya akan menggambarkan bagaimana tool apa saja yang kita butuhkan, setiap tahapnya itu apa saja. Untuk topik ya, untuk topik mulai dari mencari novelty dan lainnya ya, kita bisa menggunakan misalnya tool-tool bibliometrik seperti FOSS-Viewer, BiblioShiny, BiblioShiny R, Connected Paper ini ya, yang sifatnya AI gitu ya. Itu bisa kita gunakan, ini gratis. FOSS-Viewer, BiblioShiny, Connected Paper itu gratis ya. Nah,
Post viewer ini membantu kita menggali neglect gaps, itu bisa juga trend topik dan lainnya. Nah, kemudian biblios ini juga gitu. Connected paper ini untuk kulit-kulit awal lah, neglect gap yang lebih ke kulit menggunakan AI ini. Nah, kemudian untuk yang lebih dalam lagi, misalnya kita juga bisa menggali menggunakan NVivo. Oke deh, untuk tahap awal nggak mau menggunakan NVivo, repot apalagi ini berbayar, kita coret dulu. Fokus aja dulu di Post Viewer, Connected Paper-nya. Lalu atau BBC-nya. Lalu kita ujikan topik kita berdasarkan keyword yang diturunkan dari topik itu di database penjaringan literatur. Kemudian kita menentukan tadi ya, RQ batasan ini, cost-nya atau spesinya, kemudian exclusion dan inclusion-nya, batasan-batasan masalah, pertanyaannya dan lainnya silakan kita tentukan. Tentunya ini manual dong gitu loh. Kalau kita minta bantuan tuh, ya ini kan butuh analisis manusianya yang supaya tepat gitu. Kemudian baru setelah itu kita mulai bisa menyusun protokol ya. Bisa menyusun protokol karena di sini kita sudah mendapatkan tadi keyword, boolean dan semuanya dasar-dasar tadi di protokolnya itu sudah mulai bisa kita susun termasuk perencanaan berikut-berikutnya. Sudah bisa kita susun di protokolnya itu. Kemudian untuk flowchart-nya juga sudah mulai bisa kita siapkan ya menurut saya. Mulai sudah kita siapkan rangkaian umum saja. Nah, gambaran umum nanti barangkali ada yang perlu ditambahkan dikurangkan. Mungkin ditambahkan, dikurangkan tidak. Yang standarnya itu tadi. Tahap awal penjaringan, kalau menggunakan dua database, kita wajib memeriksa duplikasi, kemudian seleksi. Nah, seleksi ini boleh dibagi dua misalnya. Seleksi relevansi berdasarkan judul dan abstrak, mana yang lolos, kemudian seleksi artikel-artikel kuantitatif, mana yang lolos, mana yang dibuang, baru setelah itu seleksi berdasarkan data identifikasi gitu. Nah, kemudian baru pemisahan misalnya untuk subgrup analisis ada nggak? Kalau ada dalam riset kita memungkinkan. Nah, kemudian berikutnya di sini penjaringan literatur. Toolnya apa? Toolnya tentu database literatur tadi. Kalau kita bicara mana yang paling bagus, tentu yang paling bagus itu adalah database seperti Scopus dan WOS dengan berbagai macam fitur dan Scopus yang terbaik menurut penelitian saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah saya lihat di sini yang sudah ikut diklat teknik penjaringan literatur itu sudah paham itu kan arahnya kemana gitu, dan alasan-alasannya. Nah, ini perlu kita kuasai teknik penyusunan keyword, booleannya, penggunaan database-nya, gitu. Memasukkan inklusi dan inklusi dan eksklusinya bagaimana di masing-masing database tadi. Kalau menggunakan misalnya POP ya, terpaksa menggunakan POP, bagaimana cara hati-hatinya karena POP banyak keterbatasan. Salah satu keterbatasan POP itu apa gitu ya. Salah satunya POP itu kita cuma apa istilahnya maksimal dapat 200 data. Bayangkan kalau keyword yang kita trial error atau memang keyword yang kita gunakan itu bisa mendapatkan lebih, seharusnya mendapatkan lebih dari 200, di POP cuma terpaksa hanya sampai 200. Akhirnya data kita nggak valid. Kalau kita tidak mengakalinya, misalnya memecah keyword. Tapi untuk ini kan sulit untuk memecah keyword. Karena kita meluas, lebih sifatnya itu sudah memang cukup luas gitu. Kalau sudah dapat misalnya di atas 240, bingung. Ditambah lagi filter ya, filter agak repot ya, misalnya mana yang artikel, mana yang proceeding, itu sulit untuk menggunakan POP di situ. Sehingga perlu cara manual kita memeriksanya. Kemudian seleksi literatur banyak ya, bisa menggunakan mungkin sebagian menggunakan Ryan gitu, Ryan aja sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda antara Ryan dengan Mendeley dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya adalah identifikasi data. Identifikasi data memang yang kalau misalnya ini kan tool berbayar ya, tapi kalau memang ini memungkinkan bagus menggunakan NVivo. Tapi kalau memang kita tidak ada NVivo ya mungkin cukuplah menggunakan teknik ya, teknik NVivo ini kan dan pasti Cakdas.
versi ini yang modernnya ya, versi Cerdas 3.0. Nah, kita bisa menggunakan Mendeley atau Zotero Ryan ini sebagai Cerdas 1 gitu ya, Cerdas versi 1. Atau menggunakan Excel gitu ya, bisa juga Excel, silakan. Nah, untuk mendukung ini identifikasi data, menurut saya itu lebih mudah menggunakan seperti AI ini. Dan saya senang sebenarnya menggunakan Scibase. Selain versi apa paket gratisnya lebih banyak daripada Humata, ini juga dia menyediakan dua teknik ya, teknik kolom maupun teknik analisis konten yang bisa yang seperti di Humata itu. Sehingga ini mempermudah gitu, mempercepat untuk melacak yang kita butuhkan tadi. Kemudian setelah identifikasi data itu kita ekstraksi data. Nah, ekstraksi data kita manual jelas bisa menggunakan Excel misalnya. Manual itu maksudnya menghitung sendiri manual gitu ya. Nah, atau menggunakan Excel semi manual, masukkan formula-formulanya dari tabel identifikasi data tadi, atau kita bisa menggunakan metafor. Tapi metafor ini di sini memang kita memasukkan ini juga formula juga di sini. Kemudian eh, selanjutnya adalah asesmen heterogenitas. Nah, di sini kita mulai menggunakan metafor juga dan JASP. JASP ini gratis. Mungkin ada yang lain, mungkin bertanya kenapa saya tidak menyebutkan Rahman, kenapa saya tidak menyebutkan CMA meta analisis? Karena berbayar. Karena saya pingin kita ya mungkin sebagian kita nggak apa-apa lah harganya cuma 1 tahunnya mungkin ada yang 102 yang Rahman itu kalau nggak salah 120 euro kalau nggak salah, mungkin sekitar 2 juta mungkin bagi sebagian kita itu murah pakai itu aja. Oh silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita ada yang istilahnya ingin menghindari yang berbayar itu, dan dari sisi novelty tentu juga bagus ya, tool kreatif seperti ini R ya yang lagi naik daun, kemudian ada JSP juga ini gratis juga. Nah kita bisa menggunakan ini, dan dari data ekstraksi ini kita masukkan ke sini untuk mendapatkan asesmen heterogenitas. Kemudian kita bisa menentukan model statistiknya apa. Dari situ kita bisa melakukan analisis lanjutan menggunakan JSP dan paket metafor R juga. Nah, yang saya contohkan ini lebih kurang kalau menggunakan JASP ya. Ini versi 0.95.2 kalau yang saya gambarkan ini. Yang terbaru ada belakangnya 3 belakangnya 95.3. Nah, ini dari data apa? Data data apa namanya? Data yang sudah diekstraksi gitu ya. Jadi saya masukkan efek size-nya di sini misalnya. Ini efek size-nya saya masukkan di sini. Kemudian nah ini hasilnya. Contohnya ya. Contohnya. Lebih kurang seperti ini. Ini berdasarkan eh, apa namanya plot ya, plot berdasarkan misalnya di sini saya dari contoh ini cuma 10 dokumen gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu 70 literatur ya 70 literatur plotnya ditampilkan. Nah, di sini ada heterogenitasnya dan lainnya yang tidak kita bahas detailnya di sini dulu. Kita memperkenalkan saja ini lebih kurang tool yang bisa kita gunakan selain tool-tool berbayar tadi. Dan yang paling penting kita memahami proses ini. Jadi kalau bisa kita lihat meta analisis ini kalau sudah sampai di proses seleksi sebenarnya ya, sudah selesai proses seleksi ini, menurut saya nggak terlalu sulit diidentifikasi. Cuma di proses identifikasi ini deg-degan. Deg-degannya apa? Kalau ternyata literatur yang kita kumpulkan itu tidak begitu seragam, acak banget. Sedikit yang kita dapatkan seragam, ini masalahnya yang kita deg-degan. Akhirnya ya mungkin ya untuk ke proses berikutnya kita bingung sendiri gitu. Nah, di sini. Kalau sudah selesai ini sebenarnya tinggal ngumpulin formula-formula, menjadikan ini masukkan ke toolnya. Asal paham penggunaan toolnya ya di sini tentunya ya yang namanya dunia kuantitatif tentu
kita yang paling lama itu adalah memahami toolnya. Kalau sudah paham toolnya, cepat aja tuh menggunakan. Nah, beda dengan misalnya riset-riset kualitatif, kita paham menggunakan toolnya, sehebat apapun kita menggunakan toolnya, tapi dalam proses analisisnya lama juga. Bahkan kalau kita ingin lebih dalam lagi, lebih lama lagi. Nah, itu bedanya penggunaan tool kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini yang lamanya di sini proses kualitatif. Kalau saya menyebutnya sering proses kualitatif. Jadi proses apa? Bukan berarti saya menyatakan meta analisis ini dia mixed method, enggak, tetapi kemampuan kita kualitatif sangat ditentukan di sini, terutama di seleksi literatur dan identifikasi data ini. Kemampuan kita dalam analisis konten, dan analisis konten itu kan sifatnya kualitatif. Tetapi kita bukan berarti mengklaim oh ini penelitian meta analisis itu adalah mixed method, enggak. Tidak. Nah, jadi lebih kurang seperti itu yang mungkin dapat saya bagi dalam kesempatan yang terbatas ini. Mungkin kalau ada kesempatan-kesempatan bisa kita secara fokus misalnya menguasai metafor R ini dan sekaligus JSSP misalnya. Kemudian bisa juga kita apa namanya menggunakan misalnya dalam proses identifikasi, gimana sih menggunakan identifikasi meta analisis ini, apa ya, data-data meta analisis ini menggunakan AI itu bagaimana gitu kan. Nah, lebih kurang mungkin di kesempatan-kesempatan lain atau pertemuan-pertemuan lain yang kita bisa berjumpa lagi, dan saya akan mencoba. Mungkin Bu Umi kalau ada pertanyaan silakan Bu Umi, kita masih ada waktu ya, mungkin Iya, inilah baik. sekitar 5 atau 10 menit lagi lah Mbak, untuk pertanyaan-pertanyaan. Iya, baik, Mas. Di sini sudah ada pertanyaan untuk di chat. Hmm. Di sini ada yang bertanya, ada simulasinya tidak? Simulasi apa maksudnya? Kita cuma mungkin dia maksudnya praktek contoh ya di sini. Tadi praktek Iya. contoh penjaringan. Karena meta analisis ini panjang prosesnya. Yang saya contohkan tadi misalnya di penjaringan dulu, kemudian di contoh misalnya di sini ketika sudah ada data ekstraksinya, ya, mau mendapatkan misalnya heterogenitasnya bagaimana gitu, dan apa forest plotnya silakan itu. Itu butuh pembahasan lebih panjang lagi ya, seluruh proses itu. Baik. Oke. Selanjutnya, bolehkah kita pakai satu database saja, misal Scopus saja atau WOS saja? Pada dasarnya boleh, nggak masalah. Kalau memang itu memenuhi kebutuhan kita. Malah kalau bisa itu memenuhi kebutuhan kita, kita menggunakan Scopus, dan sasaran kita memang publikasi di Scopus, itu jauh lebih aman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin kita lihat di sebagian jurnal terindeks Scopus nggak masalah. Ada menggunakan database-database lain, bahkan database yang levelnya black gitu ya, seperti Google Scholar ya, kan tercampur itu Google Scholar itu, bercampur. Tetapi mungkin orang yang menggunakan di artikelnya itu dia menunjukkan prosesnya dan dia membuktikan prosesnya itu, meski dia memilah antara artikel yang white literatur, gray literatur, black literatur, dan hoax literatur. Di Scopus kan campur semuanya. Bahkan ada hoax literatur sekarang muncul juga di, maaf bukan di Scopus, maaf, di Google Scholar. Di Google Scholar contohnya, Google Scholar, Dimension, dan lain-lain itu tercampur. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Sasaran tembak kita terkadang Scopus dan WOS itu mubazir. Karena tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau mau dilakukan ya nggak apa-apa juga. Biasanya kita lebih dari 2 database itu kalau yang database-database yang di menengah ke bawah. Misalnya, kita mau menggunakan ProQuest, EBSCO, ya, itu butuh lebih dari satu database. Dan lebih banyak lagi kalau kita bukan menggunakan database pengindeks. Tadi kan pengindeks semua. Scopus pengindeks, SQUOS pengindeks. Kemudian
ProQuest memang bukan pengindeks tapi database pengumpul. Kemudian seperti SendDirect juga pengumpul tapi untuk teman-temannya, sekelompok dia. Nah, kalau kita misalnya ada database-nya, database milik Springer, database milik, kalau milik Elsevier itu kan SendDirect tadi ya. Kalau milik Springer ada database sendiri, Sage punya database sendiri, ya. Dan lainnya ada database sendiri. Emerald ada database sendiri. Itu kan database tingkat publisher. Itu malah kita butuh lebih banyak. Nggak bisa satu saja. Kecuali apa? Kita menggunakan misalnya database publisher, data yang kita butuhkan itu banyak, dan kita membangun ada karakteristik yang memang itu mayoritas itu di publikasi-publikasi Emerald. Di publikasi di tempat lain nggak ada. Bidang kita itu malah fokusnya mungkin di Emerald-nya. Kemudian eh, apa namanya? Kita pun mau publish di publisher Emerald. Ya nggak masalah. Ya mungkin ya itu agak agak aman gitu kan. Tapi masalahnya adalah menggunakan Springer. Padahal Springer, ya, padahal topik kita itu di Springer itu cuma 40%. Di tempat lain Elsevier dan lainnya ada, tapi nggak kita gali. Kita cuma fokus Springer. Lebih parahnya lagi, kita mau publish ke Willy misalnya, atau ke Emerald, atau ke Elsevier. Nah, ini baru masalah. Jadi, ini perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau sudah di tingkat Scopus, mungkin saya bertanya, kalau Scopus itu apakah sudah ada Springer, Emerald, dan lainnya? Ya, namanya pengindeks semuanya. Selama dia terindeks Scopus, selama dia terindeks POS. Jadi itu, jadi kita harus paham banget ini database-nya level apa ini? Level pengindeks kah, level pengumpul kah, level publisher kah? Lalu level pengumpul macam-macam. Kalau Google Scholar bagaimana kualitasnya? Atau Dots bagaimana? Kalau Dots kan open source, digabung semuanya. Oh, ternyata masih ada juga yang black literatur di Dots itu karena artikel-artikel nasional dari berbagai negara yang yang dianggap black literatur oleh si Scopus atau WAS itu ada di sana. Kalau tujuan kita mau publikasi WAS atau Scopus itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya saya cuma disertasi dan tesis dan dosen dosen promotor kita dan penguji kita tidak terlalu begitu memahami metodologi, dia lebih fokus ke filosofi dan teori-teori ya kepada bidangnya saja, tapi masalah terkait dengan metodologi itu kebetulan tidak ada yang pakarnya di situ terlibat misalnya gitu. Itu aman, nggak masalah. Masalahnya kan kalau ternyata melibatkan pakar metodologi sebagai penguji misalnya, muncul di situ. Dia akan membahas metodologi kita bagaimana di situ, mempertanyakan metodologi kita termasuk tadi masalah database tadi. Jadi lebih kurang seperti itu gitu ya. Nah, Baik, hmm, selanjutnya Mas Rani, ya, dari Bapak Nur Qasim, izin konfirmasi untuk membuat meta-analisis atau recap summary dari banyak jurnal menggunakan apa? Sini ada rekapan summary jurnal yang dimaksud seperti rank atau indeks jurnal Q1, Q2, Q3, dan Q4. Yang kedua ada judul jurnal. Ketiga ada variabel yang digunakan. 4 pengukuran yang dipakai. 5 ada metode kuantitatif atau kualitatif. 6 hasil penelitian dan yang ketujuh tahun publis. ya ini bukan meta analisis arahnya maksudnya barangkali ini ya. Cuma merekap aja gitu ya. Rekap misalnya merekap untuk tujuan misalnya untuk membangun novelty ya lebih ke literatur review aja gitu. Kalau mau kayak gini ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya misalnya gini, rank atau indeks jurnal tujuannya apa? Q1, Q2, Q3, Q4. Apalagi kita sudah menggunakan database Scopus, aman. Kita tidak perlu membandingkan antara Q1, Q2, Q3, Q4 itu. Sebenarnya gitu. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih gitu. Eh, kita lebih kepada isinya. Kemudian eh, variabel yang digunakan ya kalau variabel yang digunakan ya itu tadi ke arah novelty itu bisa pengukuran yang dipakai ini literatur review kalau cuma ini aja berarti kan rekap summary literatur review ya yang bisa dan ini masih yang sifatnya
basic literatur review yang biasanya kita gunakan untuk membangun SOTA, state of the art, ya. Jadi belum juga literatur review yang begitu dalam yang bisa digunakan untuk membangun definisi operasional, menjelaskan literatur review kita tidak, tetapi lebih kepada basic literatur yang bisa membantu kita untuk SOTA tadi, state of the art, untuk membangun gaps and novelty. Hasil penelitian tanpa publish ini juga. Jadi kalau cuma sekedar ini, ya kita belum bicara, belum bisa, masih jauh lah kalau kita bicara tentang meta analisis. Oke, lanjut. Selanjutnya, pertanyaan, apakah ada minimal literatur untuk analisis meta? Relatif ya, maka tadi saya sampaikan ya, kembali lagi kepada target kita kemana. Kemudian misalnya gini, target kita Q1, Q2, jurnalnya bereputasi tinggi, publishernya pun top, publisher top, meski publisher top atau misalnya bukan top tapi publishernya yang publisher yang tegas. Kan ada tuh beberapa jurnal atau beberapa negara yang publishernya cukup, meskipun dia bukan bagian dari Springer, Elsevier, ya, Emerald, tapi dia restrict. Ada yang seperti itu. Dan biasanya mereka tuh jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Bereputasi tinggi itu bisa jadi dia Q1, Q2, bisa jadi Q2. Nah, kemudian kalau target-targetnya yang high itu tambah lagi kita pingin low budget, ya, kita pingin biaya murah gitu ya, atau gratis atau dapat diskon seperti kemarin kita publikasi berapa kali gitu ya, saya selalu mencari diskon. Kemarin publikasi terakhir itu diskon apa, diskonnya 1.400 US dollar dari 1.400 gitu ya. Kita harus jaga kualitas gitu. Kalau kita mau diskon-diskonan itu ya mereka nyari yang berkualitas, bukan yang yang apa namanya yang standar-standar aja gitu. Nah, artinya salah satu kualitas tuh data yang kita kumpulkan itu. Jadi mungkin di bidang kesehatan tertentu ya, seperti di bidang dokter-dokter PPDS, spesialis atau konsulen, itu topik-topiknya kan lebih spesifik tuntutannya. Terkadang memang ini lebih sedikit, bisa jadi 10, 15. Itu bidang itu mungkin nggak terlalu masalah dan itu datanya memang relevan semua, cocok. 10, 15, 20. Jadi bukan berarti sedikit itu jelek juga, lihat juga bidangnya, tetapi perlu dipertimbangkan juga. Masing-masing editor, reviewer punya pertimbangan. Nah, semakin banyak semakin baik. Apalagi bukan bidang kita, bukan bidang medik atau bidang kesehatannya masih sifatnya umum. Misalnya kesehatan masyarakat ya, yang bukan di medik, bukan di tindakan-tindakan di spesialis itu ya, masih umum lah. Misalnya masih membahas tentang stunting atau apalah, keracunan ini, keracunan itu gitu kan. Nah, ini ya butuh data lebih banyak. Berapa jumlahnya? Usahakanlah misalnya bukan data modal awal ini ya, yang sudah diseleksi. Ya, 30, 40. Di bidang engineering juga dilihat lagi engineeringnya engineering apa dulu nih. Kalau topiknya itu menuntut banyak. Apalagi di bidang pendidikan, edukasi yang sifatnya nggak terlalu hmm, ke satu titik banget, ke poin satu permasalahan banget gitu ya. Ya, itu butuh lebih banyak lagi, bisa jadi butuh 70, 60, 70 gitu. Bidang manajemen 60, 70. Nah, ini kembali seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memang ada misalnya di Q3, Q4, apalagi yang misalnya set score-nya rendah, bukan dari publisher top, bukan dari publisher yang listrik tadi, kadang dia loloskan. Ada yang saya lihat yang di Q4, Q3 itu cuma dia bidang manajemen ya itu ya. Manajemen apa finance ya, lupa saya. Lebih kurang itu lah bidang-bidang itu, sosial manajemen atau pemasaran itu, finance itu 25, 30 itu masih ini. Saya kaget, wah ini enak banget ini. Kalau cuma mau ngejar Q3 ke-4 udah kesini aja gitu, kita publishnya gitu, cuma 30 dia mau gitu. Tapi kalau resiko dari
jurnal-jurnal Q3 Q4 yang bereputasi rendah itu risikonya pada akan down. Bisa jadi kalau Bapak Ibu tujuannya untuk ke depannya, ya itu bisa jadi nanti dia keluar dari Scopus. Kan biasanya teman-teman peneliti itu yang dicarinya minimal Q2 kalau dan bereputasi tinggi. Itu lebih aman gitu kan. Dan dari jurnal-jurnal yang keras dan tegas karena itu lebih aman, lebih stabil untuk bertahan bertengger di posisi yang menengah ke atas di Scopus. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan karena bagaimanapun di dunia publikasi itu tidak ada yang, kalau masalah data itu tidak ada yang begitu baku, tapi makin banyak makin bagus. Next, Mbak Umi. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Salma. Terkait hasil akhir dari meta-analisis ini nantinya akan berbentuk efek size. Nah, apakah hasilnya berakhir pada interpretasi efek kecil, sedang dan besar saja atau bagaimana, Pak? Ya, Kemudian, ya. jika hasil meta-analisis ini terdapat bias publikasi itu bagaimana? Nah, di sini. Nah, kita kita enggak di sini. Kita bisa tergantung dari kitanya ya. Misalnya di sini kita akan di sini kan sebenarnya sudah mendapatkan pada tahap ini ya, kita bisa melakukan fake effect ataupun random effect di sini. Nah, kemudian eh, mungkin mau stop di sini gitu loh. Itu boleh saja. Nah, kalau kita mau analisis lebih lanjut dan itu memungkinkan, data kita itu memungkinkan misalnya subgroup analisisnya. Nah, misalnya kita subgroup analisisnya berdasarkan misalnya bagi bisa bisa misalnya negara berkembang dengan negara yang tidak berkembang atau fokusnya ke studi risetnya ya, studi desainnya ya misalnya seperti yang saya jelaskan tadi fokus ke SEM, fokusnya ke yang bagian SEM saja kita lanjutkan atau mungkin bisa meta regressionnya gitu kan kalau memang data itu memungkinkan. Jadi setidaknya memang kita sampai di sinilah gitu kan. Setidaknya sampai di sini kemudian dilanjutkan dengan berikutnya. Bahkan mau berlanjut lagi itu bisa, bahkan bisa melanjutkan ke apa iterasi itu ada, tapi memang kita jarang seperti itu ya. Kita jarang. Itu biasanya yang saya tahu itu dulu tuh teman-teman dari engineering gitu ya melakukan iterasi. Nah, kalau kesehatan mungkin sampai sini, kemudian sampai sini. Lanjutannya mungkin memberikan rekomendasi untuk riset empiris jadinya gitu, tidak diiterasikan. Nah, itu lebih lazimnya seperti itu. Gitu. Itu Mbak Umi. Ya, baik, Next. Mas. Selanjutnya, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, di beberapa artikel ada uji bias publikasi, apakah wajib untuk meta-analisis? Jika terbukti, apakah harus dikeluarkan dari uji? Iya. Bias bias publikasi ya. Nah, Ya, di sini apa ya? Bias publikasi ini sebenarnya itu menjadi wajib ya. Saya melihatnya gitu ya. Dan ketika kita mereview itu akan menjadi wajib ketika saya tidak percaya dengan proses yang Anda lakukan. Contoh, ya, ngakunya meta analisis seperti yang saya ceritakan kemarin itu lah. Ngakunya dia meta analisis, tapi dia nggak paham tentang sistem SLR. Ada permasalahan yang diangkat oleh reviewer itu adalah permasalahan proses SLR-nya. Dia bingung. Makanya saya bagi dua tadi. Ada meta analisis tahap 1, ada meta analisis tahap 2. Meta analisis tahap 1 tadi adalah bagian yang dikerjakan secara logika SLR yang kita kenal gitu. Dia mungkin identifikasi sudah, tapi proses sebelumnya tidak matang, tidak bagus, bahkan tidak jelas. Tidak memenuhi karakteristik-karakteristik, tidak berhasil menunjukkan karakteristik-karakteristik eh, meta analisis di artikelnya itu yang terstruktur, terdokumentasi dan lain-lainnya. Dan dari situ pun kita jadi curiga.
dalam proses identifikasinya pun bisa jadi kacau, sehingga kita jadi curiga gitu ya. Kemudian bisa jadi dia melakukan riset ini, ya ini lupa saya sampaikan tadi, seorang diri saja. Padahal meta analisis ini sebenarnya tuntutannya ya, setidaknya ketika proses identifikasi data tadi dilakukan oleh 2 orang. Karena kalau juri ya, misalnya kita berharap reviewer menjadi juri, emang mau reviewer tuh sibuk mereview puluhan artikel itu kan enggak, kan nggak dibayar, rata-rata nggak dibayar kok. Nah, atau misalnya promotor kita yakin promotor atau penguji kita akan memeriksa identifikasi data kita kan tidak. Nah, dan itu bisa kelihatan sinyal-sinyal, kalau saya melihatnya sinyal-sinyal permasalahan itu ketika di prosesnya itu betul-betul prosedurnya kacau balau, sudah kelihatan terasa. Akhirnya kita nggak percaya di identifikasi, kita nggak percaya di, karena kalau dari proses data identifikasi ke ekstraksi kan sudah ada formula-formulanya, itu mungkin bisalah lebih gampang. Nah, ini tergantung itu juga ya, tergantung situasi itu. Makanya tadi eh, secara standar itu saya tidak menyebutkan tentang bias publikasi gitu. Karena kalau eh, sudah yakin gitu kan, eh, apa namanya, dalam proses itu. Tapi kalau yang dimaksud bias publikasinya itu terkait dengan eh, kadang data ya, dari effect size-nya. Ini semua sudah bagus nih. Seluruh proses itu efek apa namanya, sudah tepat lah. Nah, cuma mendapatkan misalnya dari efek size-nya itu ya, eh, istilahnya kita curiga ya. Eh, mungkin ya, hasil dari ininya apa namanya, efek size itu melebihi ya, Bang, melebihi, cenderung melebihi dari data yang sebenarnya ya, data yang sebenarnya. Itu kan banyak, ada kemungkinan itu terjadi. Tetapi saya lebih melihat kejadian-kejadian itu ketika kita terlalu banyak menggunakan referensi atau literatur-literatur yang itu tadi, Gray, apalagi Black gitu ya. Database-databasenya yang seperti itu. Setidaknya secara umum Scopus sudah bagus. Nah, kemudian ketidakhati-hatian juga di sini. Ketidakhati-hatian kita dalam membangun data, identifikasi data tadi, lalu kita campur aja semuanya. Kita tidak menseleksi. Nah, nah di sini uh, itu ya, itu mungkin terjadi, dan kalau mau melakukan uh, analisis bias publikasi ya silakan ya, kalau mau ditambahkan itu. Kalau saya uh, lebih ke arah itu tadi, bias publikasi tidak diperlukan ketika metodologinya sudah bagus. Kalaupun mau dilakukan dan menggunakan database yang bagus-bagus. Karena saya tidak curiga dengan ini. Saya meminimalisir kecurigaan terhadap database yang bagus-bagus tadi. Tapi kalau mau ditambahkan, ditambahkan saja untuk uh, ini bias publikasi. Mungkin gitu. Untuk pertanyaan kedua, untuk Prisma P, jika sudah didaftarkan di tengah jalan ada perubahan protokol, kira-kira bagaimana? Iya. Kalau bisa jangan. Perubahannya kenapa gitu ya kan? Nah ini masalahnya nih. Kita tuh terkadang buru-buru menyiapkan dokumen-dokumen administrasi gitu ya. Kita di Indonesia kan terbiasa senang masalah administrasinya cepet gitu, kecep. Segala sesuatu yang misalnya sifat administrasi ini bagi kita nih, karena kita terbiasa dilatih sekedar administrasi. Tapi ketika kita menjalankan itu, kita baru kaget. Wah ini nggak bisa, ini nggak sesuai, ini nggak ini. Kebiasaan di Indonesia kan kita gitu ya. Kita sangat terlatih dalam masalah administrasi, tapi dalam prakteknya itu sendiri kita kadang nggak nggak sesuai. Nah, oleh sebab itu saya mengajak menyiapkan diri dari awal dengan semaksimal mungkin, karena repot misalnya. Sebenarnya kalau menggunakan OSF ya, menggunakan OSF setahu saya itu kita bisa update. Saya yang kurang tahu itu Prospero gitu ya, apakah bisa update apa tidak gitu.
Nah, atau bikin kalau misalnya judulnya berubah gitu ya. Jadi perubahan itu malah menyebabkan judul berubah, otomatis kan variabel berubah, ada dan lain-lain berubah. Jika perubahannya memang itu ya udah submit ulang aja lah gitu, yang baru gitu. Lebih kurang gitu. Selanjutnya, apa saja software yang aman dan gratis untuk analisis agar bisa dituliskan di publikasi jurnal internasional? Yang saya sebutkan tadi aman semua. Malah termasuk yang populer gitu ya, JSP, Metafor, R juga tool yang istilahnya tool yang Markdown sekarang gitu ya. Kemudian yang standar-standar kan yang apa yang dikenal di kalangan bidang medik itu Rehman, kemudian CMA meta analisis yang berbayar tadi gitu ya. Jadi semua yang saya sebutkan ini berdasarkan proses-prosesnya itu insya Allah aman. Ya. Next. Selanjutnya, bagaimana cara membaca forest plot yang dihasilkan dari meta-analisis? Ya, itu nanti ya kita nggak sedalam itu sekarang gitu ya. Lebih panjang lagi nanti ceritanya. Next. Itu mungkin sudah ke arah diklat yang lebih dalam atau mau privat silakan. Untuk pertanyaan, sementara sudah, Mas? Sudah. Oke. Ya, Eh, mungkin itu dulu ya mungkin yang dapat kita apa namanya share pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf atas segala kurang-kurangnya. Saya yakin kurang banyak gitu kehilafannya dan hal-hal yang belum memuaskan Bapak Ibu sekalian. Tapi semoga saja apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita, bagi yang sudah mengenal meta analisis, jadi teringat kembali, bagi yang baru mengenal menjadi kenal, dan semoga kita bisa selalu menggali uh, kemampuan kita terkait riset meta analisis, salah satunya meta analisis dan juga yang lain-lainnya. Uh, Terima kasih atas kehadiran dan semangat Bapak Ibu sampai sesi terakhir ini. Terima kasih juga kepada tim Extra Institute dan Mbak Umi yang telah mendampingi dan memfasilitasi kita sampai sore hari ini. Demikian dari saya. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.